Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 986-990. Wanita tua Xiao pusing karena tamparan Zhang Guifan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah dia mengatakan begitu banyak penghinaan kepada Zhang Guifan tidak melakukan apapun padanya. Tanpa diduga, ketika dia menunjukkan kelemahan padanya, dia tidak sengaja menyentuh putingnya. Meskipun Zhang Guifan tidak memiliki budaya, dia memang putri yang berbakti. Awalnya ibunya dipaksa oleh adik iparnya untuk bunuh diri dengan minum obat. Setelah mendengar kabar tersebut, dia bergegas pulang dari rumah suaminya. Saat itu, ibunya sakit parah dan tidak ada obatnya. Di rumah sakit, ibu Zhang Guifan sangat lemah dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pulang, mengatakan bahwa dia tidak nyaman di rumah sakit. Zhang Guifan tahu bahwa dia akan mati, dan ketika dia akan mati, yang dia inginkan hanyalah menabung sejumlah uang untuk keluarga dan tidak membiarkannya terus tinggal di rumah sakit untuk perawatan tanpa rasa takut. Dia ingin membawa ibunya kembali ke rumah suaminya, berbakti selama beberapa hari, dan membiarkan dia menjalani bagian terakhir hidupnya. Tetapi mertuanya sangat menentang, terutama ibu mertuanya, yang membentaknya di telepon, mengatakan bahwa jika dia berani mengambil ibunya kembali, dia bahkan tidak akan masuk ke dalam rumah. Adik laki-laki yang takut pada istrinya juga tidak mau membiarkan ibunya kembali, karena dia takut akan sial ibunya meninggal di rumahnya sendiri. Pada akhirnya, Zhang Guifan tidak punya pilihan selain membawa ibunya kembali ke rumah lamanya yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di rumah tua, Zhang Guifan mencoba yang terbaik untuk menyekat tubuh ibunya dengan air hangat, mengenakan pakaian bersih, dan membuatkannya semangkuk mie telur yang cun. Setelah makan semangkuk mie, sang ibu memegang tangannya dan berkata kepadanya dengan puas, "Gadis yang baik, ibu, tidurlah sebentar," dan kemudian dia tidak pernah bangun lagi. Hari itu, Zhang Guifan menangis terseduh-seduh. Setelah ibunya dimakamkan, Zhang Guifan memukuli adik iparnya dengan kejam sebelum dia dikirim ke pusat penahanan. Juga karena bakti, ketika dia mendengar bahwa Malan sangat tidak berbakti kepada Nyonya Xiao, dia merasa simpati pada Nyonya Xiao dan membenci Malan pada saat yang sama. Secara umum, ini adalah wanita petani yang vulgar, ceroboh, tidak berpendidikan yang selalu menghormati mendiang ibunya dan penuh dengan kekaguman pada sifat manusia di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki temperamen yang panas, dia bukan orang jahat. Dia bisa menanggung hinaan wanita tua Xiao padanya, tetapi dia tidak tahan bahkan sedikit menyinggung ibunya. Nyonya tua Xiao baru saja mengatakan bahwa hanya dengan meninggal di kamar yang lebih baik dia dapat memastikan kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya, yang mengingatkannya pada ibunya yang meninggal secara tragis di rumah beratap genteng yang bobrok. Dia selalu merasa bahwa meskipun ibunya miskin sepanjang hidupnya, dia setia dan baik hati. Hanya saja nasibnya terlalu keras, dia tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, dan akhirnya dipaksa menemui jalan buntu oleh menantu perempuannya. Dia juga merasa bahwa bahkan jika ibu seperti itu meninggal di kamar paling kumuh di dunia, Tuhan akan melihat bahwa di kehidupan selanjutnya, dia akan memiliki kehamilan yang baik dan menikmati kebahagiaan seumur hidup. Apa yang dikatakan wanita tua Xiao barusan, secara tidak sengaja, tidak hanya menyangkal keyakinannya yang konsisten dan teguh, tetapi juga menodai citra suci dan agung ibunya di benaknya. Jadi, dia tidak tahan lagi dan menamparkan wanita tua Xiao. Pada saat ini, wanita tua Xiao menutupi wajahnya dan menatap Zhang Guifan dengan kesal. Meskipun hatinya sangat kesal, pada saat ini, dengan 10.000 keberaniannya, dia tidak akan berani melawan Zhang Guifan. Bawahan Wu Donghai berkata dengan suara dingin saat ini, "Kami datang ke sini kali ini di bawah perintah Presiden Wu untuk membersihkan aset di villa ini, kecuali perabot besar seperti sofa, semua peralatan rumah tangga lainnya, semuanya dekorasi yang berharga, dan anggur baik yang disimpan di ruang bawah tanah harus dikosongkan,
dan tidak ada yang disimpan. Wanita tua Xiao merasa sangat putus asa ketika mendengar ini. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia tidak punya uang, dia bisa menjual peralatan rumah tangga di villa, terutama gudang di ruang bawah tanah, yang bisa menjual setidaknya $1 juta. Tapi dia tidak pernah menyangka orang kaya seperti Wu Donghai akan melakukannya. Bahkan dia memikirkan segalanya, dan sebelum dia siap bergerak, orang-orangnya sudah menemukannya. Wanita tua Xiao berkata dengan wajah pahit, "Saudaraku, kamu bisa memindahkan peralatan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tolong simpan anggur itu untuk kami. Lagi pula, kami suka minum beberapa gelas sesekali," kata pemimpin itu dengan nada mencibir. "Kamu hampir kehabisan makanan, dan kamu masih punya waktu untuk minum. Jika kamu memiliki energi itu, kamu harus belajar bagaimana menghasilkan uang." Setelah berbicara, dia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Mulailah bergerak. Jangan tinggalkan aku barang berharga, oke?" Beberapa bawahan segera setuju, dan kemudian mulai menggeledah villa. Mereka bahkan membawa troli ceper yang khusus digunakan untuk pindahan, menaruh semua barang berharga di troli, dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin wanita tua Xiao berani melakukan kesalahan? Dia hanya bisa menonton saat mereka terus memindahkan barang-barang di villa. Tidak hanya semua anggur dipindahkan, bahkan TV di dinding juga diturunkan. Terlebih lagi, semua peralatan dapur, panci, dan peralatan makan di dapur dibawa pergi oleh mereka. Wanita tua Xiao terisak-isak dan berkata, "Saudaraku, setidaknya tinggalkan kami panci dan wajan untuk memasak." Pria itu berkata dengan dingin, "Ini semua peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. Sebuah panci harganya puluhan ribu yuan, simpan untuk Anda, dan Anda pasti akan menjualnya dalam 2 hari." Nyonya Xiao menangis dan berkata, "Tidak peduli berapa banyak yang saya jual, saya tidak bisa menjual potnya." Pria itu berkata dengan nada menghina, "Kami tidak peduli tentang ini. Jika kamu ingin memasak, kamu dapat menemukan cara untuk membeli panci lain." Memeriksa setiap kamar lagi, dan memastikan tidak ada barang berharga yang tersisa, dan kemudian berkata kepada bawahannya, "Kalian taruh semuanya dulu di mobil." Beberapa bawahan keluar satu demi satu, dan pria itu berkata kepada Zhang Guifan, "Mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini dengan mantap. Tuan Wu hanya memiliki satu permintaan untuk Anda, yaitu, Anda tidak boleh pergi ke rumah sebelah Nyonya Malan untuk mencari masalah bagi keluarganya. Jika tidak, saya tidak akan pernah mengecewakanmu." Zhang Guifan mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan menyusahkan Malan. Masalah dengan Malan sebelumnya adalah karena Nyonya Xiao, seorang wanita tua yang tidak tahu berterima kasih. Jadi aku pasti tidak akan menyusahkan Malan lagi. Tidak lagi." Pria itu puas, dan berkata, "Oke, apakah kamu tidak ingin kamar tidur di lantai 3? Cepat dan ambil, kita pergi dulu." Zhang Guifan berkata dengan penuh semangat, "Oke, aku mengerti, kamu pergi perlahan." Setelah kelompok itu pergi, wanita tua Xiao duduk di tanah dan menangis dengan keras, "Oh hidupku, mengapa begitu sulit?" Xiao Weiwei juga menangis. "Ayo katakan, Nenek, Wu Donghai ini terlalu berlebihan, dia jelas mencoba mempermainkan kita." Qian Hongyan berkata, "Saat ini, Presiden Wu mungkin tidak benar-benar ingin mempermainkan kita. Dia awalnya ingin mengatur sedikit pembantu untuk keluarga kami. Tetapi dia tidak menyangka nenekmu akan menyinggung perasaannya sampai mati begitu dia muncul. Sekarang tidak hanya tidak ada pembantu, tetapi ada 3 musuh lagi." Nyonya tua Xiao sangat marah. "Qian Hongyan, kamu pelacur nakal, beraninya kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan." Qian Hongyan sudah muak dengan dominasi wanita tua itu, dan ketika dia melihat wanita tua itu marah pada dirinya sendiri, dia segera menjadi marah dan mengutuk, "Anda wanita tua sialan, jangan menipu orang terlalu banyak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda masih Nyonya Xiao yang tua? Anda sudah miskin dan putih sekarang, dan Anda masih memberitahu saya apa yang harus dilakukan di sini. Aku berutang padamu keluarga Xiao." Wanita tua Xiao tidak pernah menyangka bahwa Qian Hongyan, yang selalu ditekan olehnya, berani menantangnya.
Pada saat ini, hatinya sangat marah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk diandalkan saat ini, dia tiba-tiba merasa seperti bola kempes dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika saya lebih baik kepada Zhang Guifan pada awalnya, maka mereka bertiga akan menjadi anjing penjilat setia saya sekarang, dan Qian Hongyan tidak akan berani melakukan kesalahan. Sayang sekali saya telah bermusuhan dengan Zhang Guifan dan yang lainnya. Jika saya menyinggung Qian Hongyan lagi saat ini, saya benar-benar tidak akan dapat menemukan setengah dari pembantu saya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ayo cepat kirim Changgan kembali ke kamar." Lalu pindahkan Hailong. Xiao Changgan hendak menangis, dan tersedak, "Bu, kamu masih mengingatku." "Ya, aku sudah tidak tahan lagi." Nyonya Xiao buru-buru berkata, "Wei Wei, Hongyan, cepat bawa Changgan kembali ke kamar agar dia bisa istirahat baiklah." Keduanya berjuang untuk mengangkat Xiao Changqian ke lift. Xiao Weiwei benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatannya, jadi dia berkata kepada Zhang Guifan, "Tidak bisakah kalian bertiga datang dan membantu? Lihat saja seperti ini." Zhang Guifan berkata, "Tanpa ekspresi, ketika kami bertiga datang ke sini, kami benar-benar ingin menjadi sapi dan kuda untuk keluargamu. Tetapi nenekmu tidak mau. Sekarang, kami bertiga berada dalam hubungan sewa bersama denganmu." Poin. Xiao Weiwei berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu bisa menjangkau dan membantu." Zhang Guifan menggelengkan kepalanya, "Maaf, poin cinta hilang." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada wanita tua Xiao, "Kamar terbesar di lantai 3, akan menjadi milikku mulai sekarang." Nyonya Xiao berdiri di tempatnya, dengan air mata berlinang, tetapi dia tidak berani berbicara. Lagi pula, itu semua disebabkan oleh diriku sendiri, jadi aku hanya bisa menghancurkan gigiku dan menelannya di perutku. Kalau tidak, Zhang Guifan pasti tidak akan melepaskannya. Setelah Zhang Guifan memperingatkan Ni Xiao, dia membawa Li Yueqin dan Dong Yuling ke lantai 3. Para wanita dari 3 generasi keluarga Xiao hanya bisa memindahkan Xiao Changqian dan Xiao Hailong ke lantai 2 dengan susah payah. Untuk menjaga ayah dan anak dengan nyaman, Xiao Weiwei dan Qian Hongyan memindahkan ayah dan anak ke kamar tidur utama di lantai 2 dan membiarkan mereka tidur di ranjang yang sama. Dan barang-barang pribadi asli Nyonya Xiao sudah dilempar keluar pintu di lantai 3 oleh Zhang Guifan. Wanita tua itu ingin mencari kamar lain di lantai 3, tetapi tanpa diduga, kamar lain di lantai 3 ditempati oleh 2 wanita lain. Dalam keputusasaan, keluarga Xiao hanya bisa menarik garis yang jelas dengan mereka bertiga. Zhang Guifan dan yang lainnya tinggal di lantai 3, Xiao Changqian dan Xiao Hailong tinggal di kamar tidur utama di lantai 2, dan Xiao Weiwei dan Qian Hongyan tinggal di salah satu kamar tidur kedua di lantai 2. Kamar tidur kedua lainnya diberikan kepada Nyonya Xiao. Setelah sibuk bekerja, keluarga beranggotakan 5 orang itu kelelahan dan kelaparan. Wanita tua Xiao ingin makan, jadi dia mengarahkan Qian Hongyan untuk berkata, "Cepat dan makan sesuatu, aku hampir mati kelaparan." Biarkan Zhang Guifan dan yang lainnya makan semuanya. Dan sekarang semua panci dan panci telah diambil oleh orang-orang Wudong Hai. Hanya ada setengah karung beras di rumah, dan penanak nasi pun hilang. Dengan apa saya harus memasak? Nyonya Xiao putus asa ditanya, apakah tidak ada yang bisa dimakan di lemari es? Makan beberapa sosis ham lebih baik daripada kelaparan. Qian Hongyan berkata dengan marah, apakah wanita tuamu gila? Bahkan kulkasnya diseret sekarang? Di mana saya bisa mendapatkan ham? Bagaimana kalau Anda memberi saya uang, dan aku akan keluar dan membelinya untukmu, Nyonya. Tua Xiao baru ingat bahwa orang-orang Wudong Hai telah memindahkan seluruh lemari es. Dengan kata lain, villa ini bahkan tidak bisa menemukan makanan. Xiao Hailong sangat dianiaya saat ini, dan menangis, "Bu, aku sangat lapar, aku belum makan sejak aku keluar." Melihat putranya penampilan menyedihkan, Qian Hongyan tidak bisa menahan tangis, dan tersedak. "Hailong, ibu benar-benar tidak bisa menahannya. Tidak ada makanan di rumah, dan semua uang yang dapat saya temukan diserahkan oleh orang-orang Wudong Hai.
Ayo pergi, apa yang kamu ingin aku buatkan untuk kamu makan? Xiao Weiwei menangis dan berkata, Bu, kenapa aku tidak mencari pekerjaan besok? Qian Hongyan mengangguk dan berkata, cari tidak apa-apa untuk bekerja, tetapi kamu harus mencari pekerjaan besok, dan kamu harus menunggu sampai bulan depan untuk mendapatkan gajimu. Ini hampir tahun baru Imlek, dan keluarga kami tidak bisa merayakan tahun baru dengan lapar. Pada saat ini, Nyonya Xiao berkata, jika tidak berhasil, cari saja pekerjaan paruh waktu, temukan pekerjaan yang membayar dari hari ke hari. Xiao Weiwei berkata, itulah satu-satunya cara. Pada saat yang sama, Zhang Guifan di lantai 3 juga memberi Li Yueqin dan Dong Yuling untuk mengadakan pertemuan. Situasi yang dihadapi oleh mereka bertiga sama dengan keluarga Xiao, yaitu mereka tidak punya uang. Oleh karena itu, Zhang Guifan berkata kepada mereka berdua, kita bisa tinggal di villa besar ini sekarang, ini sudah merupakan berkah dari beberapa masa kehidupan. Untuk masalah makan, saya pikir kita bertiga harus memikirkannya sendiri. Yuling buru-buru berkata, Saudari Guifan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tahun baru Imlek tinggal 2 hari lagi, dan kita harus menyiapkan sedikit, belum lagi ikan besar dan daging, setidaknya membuat pangsit untuk dimakan. Zhang Guifan berkata, ini sebenarnya sederhana. Saya tahu beberapa perusahaan pembersih yang berspesialisasi dalam membersihkan rumah orang. Mereka bisa mendapatkan sekitar 20 yuan per jam. Kami bertiga bekerja bersama selama 8 jam per jam, hari, dan setiap orang adalah 160 yuan. Ini 500 yuan. Dan sekarang tahun akan datang, biaya industri jasa meningkat, dan Anda bisa mendapatkan banyak uang dengan pergi ke pemandian untuk menggosok punggung orang. Selama ketiganya dari kita bekerja keras, uang yang kita peroleh pasti akan cukup untuk hidup kita. Li Yueqin segera berkata, tidak masalah, meskipun saya belum banyak belajar, saya masih memiliki kekuatan di tangan saya. Dong Yuling juga mengangguk lagi dan lagi, maka kita berdua akan mendengarkan pengaturan Sister Guifan. Zhang Guifan bersenandung dan berkata, tidurlah lebih awal malam ini, dan kita akan pergi mencari pekerjaan besok pagi. Sebelah Villa A05 adalah pemandangan lain. Meskipun Malan memiliki gips di kakinya, dia suasana hati cukup baik. Pasangan muda Ye Chen dan Xiao Churan membuat makan malam bersama, dan Malan merentangkan kakinya yang diplester langsung dari meja makan sambil makan. Dia menggunakan ponselnya untuk menjelajahi Taobao dengan ekspresi yang sangat santai. Melihat ini, Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Aku berkata Malan, kamu menjadi semakin tidak berperasaan. Tidak lama setelah kakimu patah, alih-alih mengumpat atau mengutuk, kamu bertindak seperti orang normal. Saatnya untuk beli Taobao di sini, ini bukan karaktermu, Malan. Malan memelototinya, dan berkata dengan menghina, apa yang kamu tahu, wanita tuaku berbeda sekarang, dan sekarang aku telah belajar bagaimana memperlakukan diriku sendiri lakukan konseling psikologis. Ye Chen bertanya dengan sangat ingin tahu, Bu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukan konseling psikologis? Malan melambaikan tangannya, sial, bukankah ini sederhana? Kamu pikir aku menantuku tersayang? Jika aku duduk di sini dan terus memikirkan kaki saya, lalu semakin saya memikirkannya, semakin tidak nyaman saya, dan semakin saya memikirkannya, semakin tidak nyaman saya. Pada akhirnya, saya akan sangat marah karena ini kaki tidak akan kembali normal, bukan begitu? Ye Chen mengangguk, itu benar. Malan berkata sambil tersenyum, jadi, saya tidak terlalu memikirkannya, dan saya tidak memikirkannya kakiku. Aku hanya memikirkan Li Cuihua itu. Ye Chen tercengang, Li Cuihua, bukankah itu bibiku Ye Changmin? Malan berkata dengan bangga saat ini, saya hanya berpikir dalam hati. Ibu saya benar-benar beruntung kali ini, dibalas dengan sengaja oleh penipu Li Cuihua itu, tidak hanya dia tidak terbunuh olehnya, tetapi dia bahkan bertengkar hebat dengan dia. Dia tidak hanya berkelahi, tetapi dia juga memar di hidungnya dan wajahnya bengkak, hebat sekali. Berbicara tentang ini, Malan melanjutkan dengan suara segar, sekarang, Li Cuihua ini juga telah ditangkap,
Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang membalas saya lagi. Apakah menurut Anda saya bisa marah? Xiao Churan bertanya dengan heran. Bu, siapa Li Cuihua? Apakah itu dari skema piramida? Malan menyadari bahwa dia telah menyelipkan lidahnya, buru-buru mengangguk. Benar, benar, Li Cuihua adalah bos dari organisasi MLM itu, bajingan keji. Ye Chen kagum dengan metode kemenangan spiritual Malan, dan pada saat yang sama dia merasa lega karena masalah tersebut telah diselesaikan dengan memuaskan. Apa yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Ye Changmin mengungkap identitasnya. Lagi pula, bibinya bertindak dengan cara yang sangat arogan. Mungkin dia akan mengungkapkan identitas keluarga Ye dalam sekejap. Untungnya, Ye Changmin memilih metode yang salah begitu dia muncul. Dia langsung menulis cek 100 juta kepada Malan untuk operasi genit, yang membuat Malan mengklasifikasikannya sebagai pembohong begitu dia muncul. Dan kata-kata Citibank melukai luka yang paling menyakitkan di hati Malan, sehingga Malan langsung membalas suap Ye Changmin dengan paksa. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa lucu. Bibinya, yang telah dimanjakan dan dihormati di Yanjing selama bertahun-tahun, adalah objek penghormatan kemanapun dia pergi. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di Jinling sebagai pahlawan. Apalagi dilipat di tangan Malan, kalau dipikir-pikir, kali ini, dia pasti bisa memberinya pelajaran. Tepat seperti yang dipikirkan Ye Chen, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah video yang dikirim oleh Hong Wu. Dari thumbnail video tersebut, terlihat bahwa itu adalah sebuah kamar kecil bobrok, dan bibinya Ye Changmin berdiri di depan kamera dengan wajah masam ke depan. Dia tahu bahwa Hong Wu seharusnya menenangkannya, jadi dia segera bangun, pergi ke kamar mandi, dan mengklik videonya. Video mulai diputar, dan suara Hong Wu terdengar. Tuan Ye, lihatlah, ini kamar yang disiapkan untuk bibimu, di kota kumuh di sebuah desa di kota. Kamar kurang dari 20 meter persegi, kamarnya sangat kumuh. Kecuali tempat tidur, lemari pakaian sederhana, meja dan kursi, hampir tidak ada yang lain. Meski kondisi rumah swadaya semacam ini sangat memprihatinkan, namun ada keuntungannya masing-masing pemilik telah menyediakan kamar mandi tersendiri, sehingga setidaknya tidak perlu mengantri untuk pergi ke toilet umum. Namun toilet ini terlihat sangat biasa, kecil dan rusak, serta sangat gelap. Untuk toilet sudah pasti tidak ada. Tuan Tanah menyediakannya dengan toilet jongkok yang sangat murah. Ye Changmin berdiri di tengah ruangan dengan wajah tertekan, dan berkata dengan marah, biarkan Ye Chen melihat bagaimana kamu bisa hidup di tempat yang jelek ini. Hong Wu berkata dengan dingin. Saat merekam video, mengapa kamu tidak bisa hidup? Tuan Ye bahkan tinggal di lokasi konstruksi selama beberapa tahun sebelumnya, dan kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Tuan Ye bisa hidup, kenapa kamu tidak bisa? Ye Changmin sangat marah. Jangan bandingkan aku dengan dia. Hidup selama lebih dari 40 tahun, saya belum pernah mengalami hari yang sulit. Hong Wu mencibir dan berkata, selamat, mulai sekarang, tur 7 hari impian Anda akan segera dimulai. Bukankah Anda tidak pernah menjalani hari yang sulit? 7 hari berikutnya, biarkan kamu menjalani semuanya sekaligus, sudah cukup. Setelah selesai berbicara, Hong Wu berkata lagi, Tuan Ye, lihat lingkungan ini. Apakah kamu puas? Jika menurutmu kondisi ini sedikit lebih unggul, maka saya akan menemukan yang lebih buruk, Ye Chen. Melihat di sini, saya tidak bisa menahan tawa. Meskipun usianya belum terlalu tua, setelah bertahun-tahun bekerja di luar dan bertemu begitu banyak orang dari segala jenis, dia memahami sifat manusia lebih baik daripada kebanyakan orang. Karena itu, dia suka menghukum orang jahat dari akar kodrat manusia. Misalnya, Wei Yongzheng dari Wei's Pharmaceutical, yang memandang rendah Ibu Wei Liang yang lahir di kaki Gunung Changbai sepanjang hidupnya, belum lagi mengecewakan orang lain, dan menunda orang lain seumur hidup. Yang lebih dibenci adalah itu oke untuk menunda orang lain berbicara omong kosong. Orang seperti itu benar-benar buruk dari akar sifat manusia. Karena itu, membiarkannya tinggal di bawah Gunung Changbai selama sisa hidupnya adalah hukuman terbaik untuknya. Itu juga cara penebusan terbaiknya, bibi saya.
Lahir di sebuah rumah besar di Yanjing sejak dia masih kecil. Dia telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya, dan dia selalu bangga, sombong, dan matanya tinggi di atas. Karena itu, cara terbaik untuk menghukumnya adalah membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit dan sangat melemahkan semangatnya. Jadi, Ye Chen mengirim pesan suara ke Hongwu. Hongwu, saya pikir lingkungannya bagus. Tetapi Anda harus membiarkan orang-orang Anda menjaga diri dari kematian 24 jam sehari, dan tidak pernah mengizinkannya membeli barang apapun secara online. Juga tidak mengizinkannya untuk membeli apapun secara online. Pesan takeaway apa saja. Jika dia membeli sesuatu atau memesan takeout, orang-orang Anda akan menghentikannya secara langsung dan tidak pernah memberikannya kepadanya. Untuk makanan hariannya, biarkan orang-orang Anda melihat suasana hatinya dari restoran kecil di luar. Beli saja beberapa, tapi ingat, standar makanan untuk satu hari tidak boleh melebihi 50 yuan. Pada saat ini, kota kumuh desa di kota Hongwu menggunakan pengeras suara ponsel untuk memutar suara yang baru saja dikirim Ye Chen. Setelah Ye Changmin di depannya mendengar ini, wajahnya langsung menjadi lebih jelek. Dia berkata dengan marah, "Ini terlalu berlebihan. Jangan biarkan aku berbelanja online, jangan biarkan aku memesan takeaway." Hongwu mencibir, "Aku hanya tidak membiarkanmu memesan. Ada apa?" Kata Ye Changmin dengan marah, "Saya ingin menelepon Ye Chen." Hongwu berkata sambil tersenyum, "Berdasarkan pemahaman saya tentang Tuan Ye, jika Anda melakukan panggilan ini, standar makanan harian pasti tidak akan meningkat tetapi malah menurun. Maka Anda pasti menyesal melakukan panggilan ini." Ye Changmin menggertakkan giginya dan berkata, "Berhenti meniduriku di sini." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Ketika Ye Chen menjawab telepon, Ye Changmin langsung menegur, "Ye Chen, kamu keterlaluan, kan? Kamu membiarkanku tinggal di Jinling selama seminggu. Tinggal di lingkungan sarang babi seperti itu, dan aku akan menanggungnya. Tapi apakah Anda masih membatasi saya dari belanja online dan memesan takeaway? Juga, makanan enak apa yang bisa saya makan dengan standar makanan 50 yuan sehari? Bagaimana jika saya kekurangan gizi selama ini? Saya lakukan jika itu menyebabkan keracunan logam berat." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Bibi, apakah Hongwu ada di sisimu? Nyalakan speakerphone, dan aku akan memberitahunya." Ye Changmin segera menyalakan speaker, dan Ye Chen berkata, "Hongwu, bisakah kamu mendengarku?" Suara Hongwu datang dengan cepat, "Tuan Ye ada di sini. Katakan saja padaku." Ye Chen bersenandung, dan berkata, "Bibiku, kamu masih pemarah." Dia menghela nafas, dan berkata, "Baiklah, mari kita kurangi standar makanan hariannya dari 50 yuan menjadi 30 yuan. Jika dia masih belum puas, kurangi menjadi 20 atau 10 yuan. Ini benar-benar tidak baik. 5 yuan sehari uang adalah juga dapat diterima. Anda dapat membeli bakpao kukus seharga 2 yuan, acar mustard seharga 1 yuan, dan Anda dapat membeli pengorbanan penghancur gigi lainnya untuk sisa 2 yuan. Hongwu segera tertawa terbahak-bahak. "Oke, Tuan Ye, saya mengerti." Ye Changmin tiba-tiba putus asa. Dia menangis dan berkata, "Ye Chen, apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin menambahkan sedikit padaku, lupakan saja. Mengapa kamu masih mengurangi 20 yuan dariku?" Ye Chen berkata, "Bibi, saya semua untuk kebaikan Anda sendiri. Biarkan Anda melalui sedikit kerja keras, sehingga Anda dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dan pelajaran ketika Anda kembali ke masyarakat untuk kedua kalinya. Tetapi saya pikir hatimu benar-benar tidak jujur. Orang dahulu mengatakan bahwa ketika langit akan mengirimkan tanggung jawab besar kepada orang-orang, kamu harus menderita terlebih dahulu. Karena kamu tidak jujur dan keras kepala, aku akan meningkatkan kekuatanku sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih murni seperti secepatnya." Ye Changmin benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Hongwu sebelumnya ternyata adalah ramalan. "Saya ingin meminta Ye Chen untuk perlakuan istimewa, tetapi saya tidak menyangka bahwa Ye Chen tidak hanya mengabaikan saya, tetapi juga langsung mengurangi standar makanan harian saya dari 50 yuan menjadi 30 yuan. Pada saat ini,
dia mengalami rasa sakit yang sama dengan wanita tua Xiao saat ini. Jika saya tahu akan seperti ini, mengapa repot-repot bertindak seperti ini? Hongwu melirik Ye Changmin yang sedang berduka, dan mencibir serta bercanda. Apa yang saya katakan? Saya mengatakan bahwa Tuan Ye pasti akan menurunkan standar makanan Anda, tetapi Anda tidak percaya. Apakah Anda menerimanya sekarang? Changmin berkata dengan suara gelap. Wajah itu tidak berbicara. Dia tidak berani berbicara lagi. Karena dia tahu ada banyak kesalahan dalam perkataannya, dan dia mungkin mengatakan beberapa kata lagi, dan dia benar-benar harus makan roti kukus dan acar setiap hari. Melihat bahwa dia tidak berani melakukan kesalahan lagi, Hongwu berkata sambil tersenyum, Nona Ye di sini untuk menikmati waktu yang baik selama 7 hari. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu, Ye Changmin. Memberi Hongwu menatap tajam, dan ketika dia melihat Hongwu meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan tangis. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video ke Tuan Ye Zongquan, yang berada jauh di Yanjing. Segera setelah video diunggah, Ye Changmin menangis dan berkata, "Ayah, bajingan Ye Chen ini mempermalukanku dengan segala cara, lihat kekacauan macam apa yang dia lakukan padaku." Kemudian, dia mengganti kamera dan mengambil gambar situasi di dalam ruangan. Ye Zongquan tidak menyangka Ye Chen akan begitu kejam terhadap bibinya sendiri, dan dia langsung mengatur lingkungan yang begitu sulit untuknya, dan hatinya agak tidak puas. Dia menghela nafas, Chener memang bertindak terlalu jauh. Tidak peduli apa, kamu adalah bibinya yang sebenarnya. Setelah berbicara, Ye Zongquan menghela nafas lagi, dan berkata dengan serius, namun, Chener sangat berguna bagi keluarga Ye sekarang, antara lain, selama dia kembali ke keluarga Ye dan menikahi putri dari keluarga Gu, kekuatan keluarga Ye akan segera meningkat. Itu bisa bertambah banyak, jika dia bisa menangani gadis dari keluarga Su. Itu akan lebih sempurna. Mendengar desahan ayahnya, Ye Changmin tiba-tiba memikirkan apa yang Ye Chen berkata pada dirinya sendiri di helikopter. Sepatah kata, dia mengatakan bahwa 8 raja surga dari keluarga Wu mati di tangannya. Dengan cara ini, kekuatan Ye Chen kemungkinan jauh melampaui persepsi semua orang. Memikirkan hal ini, Ye Changmin jantung berdetak kencang, dan dia berpikir, hal-hal ini benar-benar tidak boleh memberitahu ayah. Kalau tidak, dia pasti akan lebih memperhatikan Ye Chen, bajingan kecil itu. Aku, Ye Changmin, tidak akan membiarkan dia kembali ke kamu keluarga. Kalau tidak, begitu anak ini kembali ke keluarga Ye akan berada dalam bahaya. Tidak ada tempat bagiku untuk berdiri. Jadi, Ye Changmin segera berkata, ayah, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, Ye Chen adalah hewan berdarah dingin tanpa kasih sayang. Kamu pikir dia berasal dari darah keluarga Ye dan kamu ingin dia kembali ke keluarga Ye. Tapi dia sama sekali tidak memandang darah keluarga Ye di matanya, dia bisa memperlakukanku seperti ini. Jika kita kembali ke keluarga Ye dan kita membuatnya sedikit tidak puas, bukankah dia akan mengambil seluruh keluarga Ye? Kemalangan keluarga membuat ayam terbang seperti anjing. Tiba-tiba, kata-kata Ye Changmin juga membuatnya sedikit waspada. Semua orang berharap di bawah komando mereka dapat memiliki jenderal yang kuat yang dapat membunuh dengan segera. Tetapi hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah pertanyaan yang sangat realistis, yaitu apakah mereka dapat menahan lawan. Apa yang Ye Chen lakukan hari ini, menurut pendapat Ye Zongquan, memang sedikit berlebihan. Bahkan jika itu adalah kesalahan Ye Changmin untuk pergi ke ibu mertuanya secara sewenang-wenang, sebagai keponakan Ye Changmin, dia tidak boleh memperlakukan bibinya seperti ini. Dia bahkan memaksa bibinya untuk tinggal di desa kota Jinling selama seminggu selama tahun baru Imlek. Terlihat dari hal ini tentunya tidak semudah yang dibayangkan bagi keluarga Ye untuk menjinakkan Ye Chen. Biarkan Ye Chen mengenali leluhurnya kembali, dan menggunakannya untuk keluarga Ye. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terburu-buru. Jika tidak, dapat menjadi kontraproduktif. Setelah Ye Zongquan ingin memahami ini, dia berkata, Changmin, bagaimanapun juga, kamu bersalah dalam masalah ini. Jadi meskipun Chener memang sedikit berlebihan,
Kamu tidak harus sepenuhnya melawan Chen. Mari kita dianiaya dulu, kita akan membahas masalah ini nanti. Ye Changmin diam-diam menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, aku tahu ayah, aku tidak bisa bersamamu selama ini, terutama selama tahun baru, jadi aku tidak bisa memberimu salam tahun baru. Ye Zongquan tersenyum sedikit, ini adalah hal-hal kecil, jangan khawatir tentang itu, ayah akan menunggumu kembali. Oke, Ye Changmin mengangguk ke kamera video sambil menyeka air mata. Pada saat ini, dalam foto Ye Zongquan, putra tertua Ye Changkong masuk dan berkata dengan cemas, ayah, saya mendapat berita. Ye Zongquan mengerutkan kening. Berita apa? Ye Changkong berkata, saya mendengar bahwa keluarga Su membeli semua jenis master di seluruh Asia, dan harga yang mereka bayar sangat tinggi. Seorang master seni bela diri biasa dapat membayar puluhan juta setahun, dan master seni bela diri dapat dihitung dalam ratusan juta setahun. Itu adalah memperkirakan bahwa biaya investasi dalam hal ini saja akan melebihi puluhan miliar, dan banyak master top yang telah pensiun dari arena berencana untuk kembali. Ye Zongquan bertanya dengan heran, mengapa kamu membuat keributan besar? Ye Changkong berkata, mungkin untuk make up cepat di Jepang efektivitas pertempuran yang rusak. Saya mendengar bahwa puluhan tuan dari keluarga Su telah dituntut oleh jaksa penuntut Jepang. Pengadilan Jepang bekerja lembur untuk memilah-milah file, dan ingin mencoba membuka persidangan secepat mungkin. Tidak ada satupun dari mereka, tuan dari keluarga Su dapat melarikan diri dari penjara. Ye Zongquan mengangguk, dia tahu betul betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga papan atas. Ambil contoh apa yang ditemui keluarga Su di Jepang kali ini. Dalam waktu singkat, hampir 100 master seni bela diri dikirim ke Jepang. Terlebih lagi, ketika tuan ini tiba di Jepang, dia bisa langsung memusnahkan keluarga Matsumoto dengan isyarat naga yang kuat dengan marah memenggal kepala ular lokal. Dapat meledakkan kekuatan tempur yang kuat. Selama Anda memiliki paspor dan visa, Anda dapat masuk dan keluar dari mana saja negara kapan saja, dan pertahankan kekuatan tempur Anda setiap saat. Orang seperti itu adalah pendukung terpenting bagi keluarga besar saat mereka pergi ke luar negeri. Kekuatan tempur senjata memang kuat, tapi tidak ada keluarga yang bisa mengangkut orang dengan peluru tajam dari satu negara ke negara lain. Karena itu, efektivitas tempur pembunuh dengan senjata sangat terbatas. Begitu mereka harus pergi ke luar negeri untuk melakukan misi, mereka hampir tidak berguna tanpa senjata, dan master seni bela diri yang dibesarkan oleh keluarga besar teratas, bahkan di negara dengan kontrol senjata paling ketat di dunia, mereka masih dapat menjamin efektivitas tempur mereka. Inilah pentingnya Tuan. Ye Changkong berkata kepada Ye Zongquan saat ini, saya mendengar bahwa Su Ziyu, wanita tertua di keluarga, telah menyelidiki orang misterius di seluruh negeri sejak dia kembali dari Jepang. Keluarga Su bahkan diam-diam menawarkan harga 1 miliar yuan, hanya untuk mengetahui informasi tentang orang tersebut. Oh, Ye Zongquan bertanya dengan heran, apa latar belakang orang ini? Apakah itu musuh keluarga Su? Tidak, Ye Changkong berkata, saya mendengar bahwa itu tampaknya adalah penyelamat Su Ziyu dan Su Zifei. Penyelamat Su Zifei, mendengar ini, Tuan Ye bertanya dengan heran, apakah itu orang misterius yang Anda sebutkan? Iya, Ye Changkong mengangguk, awalnya rumor kembali bahwa Su Ziyu dan saudara laki-lakinya diselamatkan oleh seorang pria misterius ketika mereka berada di Jepang. Tuan Ye bertanya lagi, pria misterius itu menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan mereka di Jepang. Apa yang terjadi dengan Su Ziyu dan keluarga Su? Mencari petunjuk tentang dia di China. Mungkinkah orang misterius ini berasal dari negaranya sendiri? Ye Changkong berkata, seharusnya begitu, kalau tidak, keluarga Su tidak perlu menemukan orang misterius yang muncul di Jepang di China, tidak mungkin meminta pedangkan. Pak Ye tiba-tiba jadi heboh, dia berkata dengan penuh semangat. Tidak peduli siapa orang misterius itu, setidaknya ada satu hal yang pasti, kekuatan orang misterius itu benar-benar di luar pemahaman kita, bahkan tidak dapat dipercaya. Ya, Ye Changkong juga menghela nafas, untuk
dapat bunuh banyak ninja Iga dan selamatkan Su Ziyu dan Su Zifei dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan orang ini benar-benar melawan langit. Tuan Ye berseru, jika bakat seperti itu bisa digunakan oleh keluarga Ye saya, apa yang akan terjadi? Kamu keluarga harus takut di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada Ye Changkong, Changkong, tolong cepat dan pantau kemajuan keluarga Su dengan cermat, dan lakukan apa saja untuk menemukan tempat di keluarga Su. Anggota keluarga menemukan orang misterius ini sebelumnya. Jika mereka tidak maju, mereka setidaknya harus mencoba yang terbaik untuk membawa orang misterius itu ke keluarga Ye kita, Ye Changkong. Mengangguk, aku kenal ayah. Pada saat ini, video Ye Changmin yang diam selama ini memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Chen pada dirinya sendiri sebelumnya. Mungkinkah dia adalah orang misterius yang dicari keluarga Su? Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika Ye Chen benar-benar orang misterius itu, maka aku tidak bisa membiarkan dia kembali ke rumah Ye. Berasal dari darah keluarga Ye, dan memiliki kontrak pernikahan dengan wanita tertua keluarga Gu. Kedua kartu truf ini cukup bagi Ye Chen untuk ditukar dengan status yang sangat tinggi di keluarga Ye. Jika dia memiliki identitas master misterius ini lagi, dia akan menjadi tak terkalahkan. Pada saat itu, saya khawatir dia akan diusir dari keluarga Ye olehnya. Tepat ketika Ye Changmin sedang berpikir liar, Ye Zongquan selesai memberitahu Ye Changkong, dan ketika dia melihat ke telepon, dia menemukan Ye Changmin memiliki ekspresi yang aneh, dan bertanya dengan heran, Changmin, ada apa denganmu? Ye Changmin buru-buru berkata, ayah, aku baik-baik saja. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Ye Zongquan mengangguk, dan menghela nafas. Baiklah Changmin, kamu harus istirahat lebih awal, dan tinggal di Jinling selama beberapa hari ke depan, dan ketika kamu datang kembali, ayah akan membersihkanmu. Ye Changmin buru-buru berkata. Terima kasih ayah. Aku mengerti. Setelah menutup video, Ye Changmin tidak bisa menahan rasa takut untuk beberapa saat. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya. Saya seharusnya tidak datang ke Jinling untuk mengarungi air berlumpur ini. Sebelum saya datang ke sini, saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menjadi orang yang tangguh untuk dipecahkan. Apalagi keponakan saya tampaknya adalah ahli top dengan rahasia yang dalam. Jika saya tahu ini sebelumnya, jika saya bunuh diri, saya tidak akan datang. Sebelum Ye Changmin datang ke sini, dia tidak menganggap Ye Chen sebagai musuh. Dia hanya berpikir bahwa Ye Chen hanyalah anak sisa dari keluarga Ye, dan merupakan hadiah baginya untuk membiarkannya pulang. Dan setelah orang seperti ini kembali, dia hanya bisa menjadi panji keluarga, dan tidak mungkin mengancam dirinya sendiri. Tetapi setelah datang ke Jinling, dia benar-benar menyadari bahwa keponakannya, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dia temui, memiliki tulang sekeras saudara laki-laki keduanya. Pada saat ini, Ye Changmin memfitnah di dalam hatinya, jika Ye Chen seperti saudara kedua, maka tidak apa-apa. Yang lebih menakutkan adalah bahwa saudara kedua adalah seorang sarjana saat itu. Tulangnya keras, tetapi tinjunya keras, tidak sulit, dan bagaimana dengan Ye Chen? Tidak hanya tulangnya yang keras, tapi tinjunya bahkan lebih keras. Saat ini, Yan Jing, keluarga Su Ziyu duduk di depan komputer di ruang kerja, membolak-balik materi yang dikumpulkan dari seluruh negeri. Sejak dia kembali dari Jepang, apakah Su Ziyu membuka atau menutup matanya, pikirannya penuh dengan Ye Chen. Karena Ye Chen, dia kesulitan tidur dan makan sepanjang hari. Namun, dia tidak memberitahu orang lain apa yang dia pikirkan, bahkan saudara laki-lakinya sendiri atau ibunya. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah menggunakan energinya untuk menemukan orang misterius yang menyelamatkannya, dan kemudian berterima kasih padanya secara langsung. Namun, setelah beberapa hari mencoba, dia gagal menemukan petunjuk yang berharga. Segera setelah itu, untuk segera mengisi kekurangan kekuatan keluarga Su, kakek Su Chengfeng memutuskan untuk mencari sekelompok master baru dengan segala cara. Su Ziyu segera merekomendasikan orang misterius itu kepada kakeknya. Dalam kata-katanya saat itu, jika keluarga Su dapat menemukan orang misterius ini,
Orang ini pasti dapat mengalahkan 100 musuh dengan satu musuh, dan meningkatkan kekuatan serangan keluarga Su secara eksponensial. Su Chengfeng secara alami sangat gembira, dan segera menginstruksikan Su Ziyu untuk menemukan orang misterius itu dengan segala cara. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui informasi dari orang misterius itu. Informan keluarga Su mencari tahu di China dan Jepang, tetapi tidak ada yang pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin ada ahli yang begitu kuat? Master seni bela diri, di lingkaran seniman bela diri, ada daftar besar. Pada dasarnya, ada master top dengan mentor, latar belakang, dan reputasi, dan hampir semua orang di lingkaran mengenal mereka. Tapi Ye Chen bukanlah orang dalam seni bela diri, jadi dia sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang seni bela diri. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi praktisi seni bela diri untuk mengetahui informasi yang relevan. Terlebih lagi, pada tahap master seni bela diri saat ini, hampir tidak ada orang yang memenuhi kekuatan yang dijelaskan oleh Su Ziyu. Meskipun master seni bela diri dalam negeri tidak lebih lemah dari ninja Jepang, dan beberapa bahkan lebih kuat dari ninja Jepang, sebenarnya tidak ada orang yang dapat menghadapi beberapa ninja saja, dan dapat memusnahkan musuh tanpa sehelai rambut pun. Su Ziyu mencari dengan susah payah dan tidak menemukan hasil, jadi dia ingin menemukan semua catatan masuk dan keluar baru-baru ini dari Bea Cukai Jepang, dan kemudian melakukan penyaringan berdasarkan kebangsaan dan perkiraan kelompok usia. Namun, sejak keluarga Dasu melakukan pembunuhan terhadap keluarganya di Jepang, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menjadi lebih ketat dalam pengelolaan Bea Cukai. Di masa lalu, keluarga Su dapat dengan mudah mendapatkan catatan masuk dan keluar dari seluruh Jepang. Tetapi sekarang, bahkan setelah memeras otak, mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun. Su Ziyu juga meragukan apakah ahli misterius itu mungkin orang Tionghoa yang menetap di Jepang. Dalam hal ini, dia mungkin tidak ditemukan dalam dokumen masuk dan keluar. Namun, Su Ziyu tidak ingin duduk di pinggir lapangan. Jadi dia memutuskan untuk memulai dengan negara yang beroperasi lebih baik terlebih dahulu dengan pemikirannya yang bijaksana dan logis. Sambil mencari petunjuk tentang orang misterius di negara tersebut, dia juga mencoba yang terbaik untuk menembus lapisan pengawasan di Jepang, dan berusaha untuk mendapatkan catatan masuk dan keluar Jepang, dan bahkan catatan imigrasi secepat mungkin. Namun, blokade data Jepang sangat ketat, dan akan sulit untuk melakukan terobosan untuk sementara waktu. Tepat ketika dia bingung, seorang teman wanita dengan hubungan baik di Jepang meneleponnya dan berkata kepadanya, "Ziyu, saya tidak bisa mendapatkan informasi masuk keluar dan catatan imigrasi dari Jepang untuk saat ini, tetapi saya menemukan Anda cara untuk menyelamatkan negara dengan kurva. Apakah metode ini layak tergantung pada kesabaran Anda?" Su Ziyu berseru, "Katakan padaku apa metodenya. Aku punya cukup kesabaran, bahkan jika itu untuk menemukan jarum di tumpukan jerami, aku akan mengeluarkannya." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Itu benar. Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memblokir catatan bea cukai, itu tidak memblokir pengawasan video di bandara. Selain mengunggah ke bea cukai, semua pengawasan video di bandara juga memiliki telah dicadangkan dan disimpan. Ada cara untuk memberi Anda satu set salinan. Jika Anda memiliki kesabaran untuk mencari sedikit demi sedikit dari video pengawasan yang tak terhitung jumlahnya di beberapa bandara, Anda mungkin dapat menemukan petunjuk tentang penyelamat Anda." Bersambung.